memutuskan kemana. Sebagai seorang suami, Sri Rama pun merasa kebingungan. Akhirnya, ia memutuskan untuk berjalan dan berkelana mencari istrinya dengan dibantu seorang pengawal. Keduanya pun mencari Sita Dewi sampai ke dalam hutan. Di dalam hutan, mereka bertemu dengan seekor burung jantan yang sangat sombong dan memiliki 4 istri. Burung tersebut berbicara bahwa dia saja dapat menjaga keempat istrinya itu, sedangkan Sri Rama yang menjaga 1 orang istri pun tidak bisa. Sri Rama merasa canggung ketika mendengar hal tersebut. Kemudian ia berdoa ke Dewata agar burung itu tidak dapat melihat istrinya. Tak lama kemudian burung itu pun menjadi buta. Kemudian Sri Rama dan pengawalnya berkelana lagi dan mereka bertemu seekor bangau yang tengah minum di tepi danau. Kemudian Sri Rama pun bertanya ke bangau tersebut apakah dia melihat istrinya, dan bangau itu pun menjawab bahwasanya ia melihat bayangan seorang wanita yang dibawa terbang oleh Maharaja Rahwana. Sri Rama pun merasa senang, akhirnya ia mendapatkan sebuah petunjuk. Di tengah perjalanannya, Sri Rama merasa haus. Ia melepaskan suatu anak panah yang dapat memandu pengawalnya untuk menemukan mata air. Pengawal tersebut pun membawakan sebuah air yang ternyata setelah diminum, airnya tidak enak dan berbau busuk. Kemudian, Rama dan juga pengawalnya menelusuri sepanjang aliran mata air, dan mereka bertemu dengan seekor burung yang besar. Burung tersebut bernama Jentayu. Rama pun bertanya kepada Jentayu apa yang sudah terjadi. Kemudian, Jentayu pun menceritakan tentang pengalamannya bersama Rahwana. Ia pun memberikan sebuah cincin milik Sita Dewi yang dilemparnya sebuah bumi. Karena keadaannya sangat lemah, Jentayu pun memberikan pesan kepada Rama untuk membakar mayatnya di sebuah tempat yang tidak dihuni oleh manusia. Kemudian, burung itu pun mati. Rama pun menyuruh pengawalnya untuk mencari tempat yang tidak dihuni oleh manusia. Tetapi, pengawalnya tidak menemukan tempat itu. Akhirnya, Rama memutuskan untuk membakar mayatnya di hutan yang dimana mereka bertemu. Mereka melanjutkan perjalanannya untuk mencari Sita lagi. Sekian cerita hikayat dari saya yang sudah diringkas. Kemudian, rekan saya akan membacakan isi dari cerita hikayat tersebut. Terima kasih. You can do it! Kedua, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Yang pertama, tema hikayat yang kita ambil berjudul Sri Rama mencari Sita Dewi. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tema. Tema dari cerita hikayat tersebut adalah sosial. Yang kedua ada tokoh. Tokohnya ada Sri Rama dan Sita Dewi. Penokohan dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama ada dramatik dan analitik. Dramatik dari cerita hikayat yang kita ambil adalah akhirnya Rama pun memutuskan untuk membakar burung tersebut di tempat itu dan kemudian menyalakan api yang lebih besar. Analitiknya, di dalam hutan mereka bertemu seekor burung jantan yang sangat sombong dan memiliki 4 istri. Selanjutnya ada alur atau kon. Alur dari cerita hikayat tersebut adalah maju. Yang selanjutnya adalah latar. Latarnya dibagi menjadi tempat, waktu, dan suasana. Tempat dari cerita hikayat tersebut adalah dan kemudian keduanya pun mencari Sita sampai ke dalam hutan. Yang kedua adalah kemudian Sri Rama dan juga pengawalnya berkelana lagi dan kemudian bertemu dengan hewan, yaitu seekor bangau yang tengah minum tepat di tepi danau. Selanjutnya ada waktu. Terus selanjutnya ada suasana. Suasana di sini menggambarkan canggung, senang, mencekam, menyedihkan, dan kebingungan. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang di cerita hikayat ini adalah sudut pandang orang ketiga. Kemudian ada amanat. Amanat dari cerita hikayat yang bisa diambil adalah kita harus peduli dengan sesama makhluk yang lain, dan di dalam cerita ini Rama menunjukkan kesetiaannya dan rasa tanggung jawab sebagai seorang suami. Selanjutnya ada nilai yang terkandung. Nilai yang terkandung dalam cerita hikayat ini adalah nilai sosial. Yang keempat ada 5 kata RIC. Di sini kita hanya menyebut 3. Yang pertama ada Maharaja, Berkelana, dan Dewata. Selanjutnya ada Majas. Majas yang kami temukan hanya 1, yaitu personifikasi. Jentayu menceritakan mengenai pertarungannya bersama Rama. Selanjutnya, ia memberikan sebuah cincin milik Sita Dewi yang
yang dilemparnya sebelum jatuh ke bumi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari kelompok kami, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton videonya.